kalau di bagian ini, di time frame lebih kecil, ini mengindikasikan sesuatu. Ya, kalau kita drop ke time frame M15, ini mengindikasikan sesuatu adalah one more push ke atas. Oke, ini adalah mengindikasikan one more push ke atas, kemungkinan besar bisa break di stop 4100-an. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalian bisa ambil buy, ya, SL-nya di bawah ini 4022. Jadi extreme level untuk sell, ya, look for another sell ketika Hai traders, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini untuk edisi tanggal 24 sampai dengan 28 November. Dan bisa dibilang untuk minggu ini adalah minggu terakhir di bulan November. Ya, next week, ya, minggu depan kita sudah akan masuk di bulan Desember. Oke, nah seperti apa outlook market untuk minggu ini dan pair apa saja yang akan saya perhatikan untuk trading plan minggu ini? Kita langsung aja mulai. Dan seperti biasanya kita mulai dari Forex Factory terlebih dahulu. Ya, di ekonomi kalender ini kita bisa lihat Senin itu nggak ada apa-apa, ya, nggak ada kemungkinan besar market tidak akan terlalu volatile. Volatilitas bakal muncul besok Selasa pukul 20.30 ada data inflasi di sektor produsen dan data retail sales. Dan hari Rabu, yaitu ada 7.30 ada Australian Dollar, CPI, cuman minggu ini saya nggak ada pair yang saya akan trade berkaitan dengan Australian Dollar. Oke, kita langsung aja nanti hari Rabu, itu ada unemployment claims, ya, yang biasanya itu hari Kamis, karena hari Kamis ini ada bank holiday ya dari US, ya, itu karena ya Thanksgiving, ya, untuk Thanksgiving jatuh pada hari Kamis nanti, ya, jadi makanya unemployment claims itu dikeluarkan nanti hari Rabu, dan nanti hari Rabu kita akan ketemu lagi di midweek market update dalam bentuk live session seperti biasa, ya. Jadi hari Rabu kita akan bareng di sini di ketika momen ini, dan Jumat itu ada Canadian Dollar, GDP, dan saya punya satu pair yang berkaitan dengan Canadian Dollar, yakni USD Canadian Dollar yang akan masuk dalam watchlist saya untuk minggu ini sebagai trading plan. Oke, untuk itu kita langsung aja menuju ke chart. Yang pertama adalah dari market gold. Nah, untuk market gold pada saat ini saya punya beberapa skenario, ya. Skenarionya yang pertama adalah yang warna putih ini. Oke, yang warna putih ini saya akan jelaskan. Ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, dan market harusnya turun, break this low, the best case break this low. Break this low itu sudah terjadi di sini. Oke, dan setelah itu harga push, drop kembali. Nah, so what's next? Kalau di bagian ini, di time frame lebih kecil, ini mengindikasikan sesuatu. Ya, kalau kita drop ke time frame M15, ini mengindikasikan sesuatu adalah one more push ke atas. Oke, ini adalah mengindikasikan one more push ke atas, kemungkinan besar bisa break di stop 4100-an. Kenapa saya katakan demikian? Karena setelah ini dia turunnya ini, ya, dia memang udah break nih low yang di sini 4030, low yang di sini. Ini yang tadi saya jelaskan 4032, ya, 32. Dia udah break sampai 4022, ya, hari Jumat lalu. Nah, kalau ini diperhatikan maka ini jadi seperti ini. Ya, ini adalah regular flat lalu up, dia belum break di stop, dan ini turunnya ini juga adalah correctively. Jadi kalau ada any reaction di sini, price action yang bisa kasih reaction untuk bullish, kalian bisa ambil buy, ya, SL-nya di bawah ini 4022. Oke, SL-nya di bawah ini, take the top, take your trade off, oke, and then wait for the sell setup. Oke, jadi plan yang pertama adalah any price action, ya, untuk bullish di sini dengan SL di bawah ini, up ke atas, take this stop. Oke, SL-nya di bawah ini. Ya, itu plan yang pertama karena penurunan di sini adalah cukup korektif. Oke, di seperti ini. Jadi impulse, correction, another push. Ya, itu untuk emas yang pertama, dan kalau setelah dari sini dia naik, beneran naik, take this stop, or even this stop, maka ini adalah extension seperti ini for another drop. Oke, jadi extreme level untuk sell, ya, look for another sell ketika di atas top ini, ya, di atas top 4132 ini, ya, top minggu lalu.
Oke, di atas ini look for another sell. Oke, up for another drop. Oke, jadi untuk saat ini buy SL-nya di bawah ini. This could be your possible correction for one more up. Take this stop or even this stop or even this stop. Nah, paling ideal adalah take this stop. By the time dia akan jadi seperti ini, another drop di bawah ini, and then we can start to look for buy again. Oke, ya, itu untuk emas. Yang kedua adalah US oil. US oil masih sama, ya, look for the buy. Targetnya adalah, ya, kalau dari bigger picture tuh di sini 70. Oke, SL untuk buy itu adalah di bawah ini. Saya masih punya satu posisi buy itu di sini. Ya, SL di bawah ini, targetnya all the way up. Ya, kesimpulannya untuk US oil, untuk emas, upside terlebih dahulu before any next move, ya, before any next direction. Oke, jadi kalau untuk US oil, ya, SL itu di bawah ini. Oke, level ini. Ya, ini chart 4 jam. Kemudian yang berikutnya adalah silver. Nah, untuk silver ini juga sama. Impulse A, B, C, drop. Dan ini udah done. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau ini yang terjadi di lower time frame, this is the buy, SL-nya di bawah ini. Oke, itu untuk silver. Nah, dari kategori market commodity kita ke forex. Yang pertama adalah USD Canadian Dollar yang mau saya bahas. Untuk USD Canadian Dollar, saya melihat ada dua kemungkinan untuk enter buy. Impulse, ini adalah, kita asumsikannya adalah impulse. Lalu kalau terjadi complete correction seperti ini, this is the buy, SL di bawah ini. Oke, atau yang kedua adalah ini. Break this low, jadi kalau dari sini dia turunnya sharp, drop, take this low, look for the buy, for another push, ya. Di atas top ini lagi. Oke, karena by the time, kalau ini yang terjadi, maka SL nanti di bawah ini. Oke, impulse A, B, C, oke, before another push. Ya, jadi antara dua. Oke, antara di sini dia kasih another di sini ya. Dia kasih another complete correction terjadi di sini, maka artinya dia tidak akan break low di sini for another push, atau yang kedua adalah ini yang terjadi. SL di bawah ini. Oke, itu untuk USD Canadian Dollar. Next adalah USD Yen. Nah, untuk USD Yen kita punya posisi sell 15720, SL-nya di atas ini. Oke, di atas 15888. Oke. Nah, along the way ke bawah ini kita manage. Ya, nah untuk minggu ini yang saya mau lihat itu adalah seperti ini. Oke. Kemungkinan seperti ini. Kalau ini yang terjadi, impulse A, B, C, another drop. Oke. Ya, another drop tanpa break top di sini. Jadi untuk minggu ini kemungkinan besar saya tidak melihat dia akan break top hari Jumat lalu dulu. Oke. Ya, yang di sini. Oke. Jadi another push ke atas di atas top ini, ya. Yang di sini. Oke. 15 tujuan. Oke, any sell setup di atas 15 tujuan. SL-nya di atas ini. One more drop di bawah. Oke, di bawah harga low hari Jumat lalu. Oke, yang berikutnya adalah Aussie New Zealand. Nah, untuk Aussie New Zealand kita punya posisi sell ya, tepat di sini ya, cukup presisi. Kemarin kita ambil SL di atas ini. Kenapa? Karena this is your impulse A, B, C. This could be your one more drop to take this low or even this low. Ya, jadi untuk Aussie New Zealand, any complete correction terjadi di sini or any pullback di sini, ya, this is one more drop to take the low. Ya, low yang terjadi pada hari ini, hari apa nih? Hari Selasa yang lalu, minggu lalu ya. Oke, dia akan take the low. Oke, jadi directionnya adalah bearish. Oke, next market kategori yang mau saya bahas itu adalah index and stock. Saya ada masukin satu stok yaitu Microsoft. Oke, nanti saya akan bahas. Nah, yang pertama seperti biasa kita mulai dari US30 terlebih dahulu. Nah, untuk US30 saya punya posisi buy di harga sekitar 46.005. SL-nya di bawah ini. Kenapa? Karena bigger picture-nya mengatakan seperti ini. Oke. Secara time factor ini juga udah cukup. Ya, ini adalah impulse. A, B, C, ini adalah expanding flat. Nah, targetnya
kemungkinan besar minimum adalah break di stop 48 ribuan 48.100 kembali. The best case di stop ya, another all time high. Kalau ini adalah expanding flat yang memang market lagi menghendaki strukturnya seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk minggu ini yang belum enter nggak ada masalah. Oke. Nggak ada masalah, kita bisa drop down ke time frame lebih kecil. Nah, di sini mulai terjadi konsolidasi. Ya, kita bisa drop down lagi. Nah, kalian bisa lihat ya, ini adalah one impulse, dan kalau konsolidasi ini udah komplit, selesai, this is your one more push. Oke, ke atas. Ya, jadi untuk yang belum enter, kalian tunggu. Ya, kalian tunggu. Ini kan push ke atas, dia akan perlu complete correction seperti ini. Kalau ini udah terjadi, buy SL di bawah ini. Ya, di bawah harga low minggu lalu. Oke, itu untuk US 30. Next, DAX. Untuk DAX, ya, untuk DAX, this could be your complete correction dalam bentuk regular flat. Jadi either dari sini market koreksi, one more push ke atas, minimum take this stop or even this stop, oke, ya. Atau kalaupun dia drop sekali lagi di bawah ini lebih baik lagi karena kita bakal dapat harga lebih rendah. Oke, nah kenapa saya katakan demikian? Oke, kita bisa ke sini ya, kita bisa ke sini. Ini saya mau ingatkan berulang kali, stock market saat ini ada di area extreme fear. Jadi artinya secara structure tadi juga sangat mendukung untuk naik ya. Ini ada di extreme fear. Dan untuk kripto yang nantinya saya akan jelaskan setelah ini strukturnya seperti apa, perkembangan ada di extreme fear juga. Oke? Jadi dari sini kita tinggal butuh structure yang mendukung dia untuk naik. Which is itu ditunjukin ya sekarang di market ya, indeks. Oke, saat ini. Nah, seperti ini DAX ya kan. Nah, ini juga any proper reaction terjadi di sini or even lower di bawah ini ya. This is your another push ke atas, minimum take this stop or even this stop. Oke, itu untuk DAX. Next adalah UK 100. Nah, UK 100 ini saya juga miss out on this one ya. Harusnya saya sudah buy di sini Jumat lalu setelah jam 6 sore ya. I miss out on this one. But don't worry ya, kita akan punya another chance. Ini adalah first impulse, and then kalau diikuti dengan ini, this is our buy. Ya, pengkonfirmasi ini akan naik ke atas, SL-nya di bawah ini. Oke. Jadi yang belum enter di sini, belum enter di sini, belum enter di sini, you wait for another complete correction yang bakal terjadi mungkin 2 sampai 3 hari ke depan. Ya. Oke, seperti itu. Itu untuk index market. Nah, next adalah Microsoft. Ya, Microsoft ini juga complete correction terjadi di sini. Oke, beautiful. Menurut saya ini adalah beautiful ini ya, expanding flat. Oke, jadi impulse A, B, C. Bisa turun lagi nggak ya? Bisa aja. Biarkan kalau dia mau turun lagi, biarkan dia turun lagi, extend, lalu kita ambil arah ke atas. Oke, yang artinya adalah kalian mesti kurang lebih punya pemahaman market structure sedikit ya, in order to enter. Unless kalian invest ya. Kalau kalian invest, kalau mau beli lalu beli lagi, invest ya, sifatnya invest. Itu nggak apa-apa. Oke? Ya, cuman di sini yang saya sampaikannya adalah analisa trading ya, outlook secara untuk trading, untuk tujuan trading. Oke, jadi untuk Microsoft impulse A, B, C ya, ini udah komplit ya. Masalahnya apakah dari sini dia mau langsung naik atau dia mau drop sekali lagi baru naik, doesn't matter. Ya, we look for the buy setup. Oke, itu untuk Microsoft. Kategori terakhir yang mau saya bahas itu adalah crypto. Nah, untuk market crypto, oke, banyak yang mengatakan, wah ini udah extreme fear nih, ini udah saatnya beli atau belum. Nah, menurut saya, kalau ditanya menurut saya, pendapat saya, ya bisa saja saya nggak benar. Oke, ini adalah impulse A, B, C, ya kurang lebih menurut saya seperti ini. Secara time factor di sini, ini belum cukup. Artinya, menurut saya, secara time factor, dia masih mengindikasikan one more drop. Secara time factor. Nah, satu lagi adalah secara pergerakan price action yang ada di sini. Ini tidak mencerminkan market akan reverse. Belum. So, artinya kalau market naiknya pelan seperti ini, one more drop di bawah ini akan terjadi. So, untuk Bitcoin, kalau saya ditanya, mau invest mulai beli dari harga berapa? Di bawah harga low 80.000. Okay, so it's very possible to drop under 80,000 again. Nah, begitu halnya juga dengan Ethereum. Nah, Ethereum juga sama. Naiknya ini pelan sekali. Nah, ini bisa aja terjadi seperti ini. Ya, drop sekali lagi.
tanpa break low di sini, up sekali lagi, lalu drop. Nah, setelah drop inilah di bawah ini kita akan look for the buy. Baik untuk tujuan invest ataupun untuk tujuan trading. Oke, jadi menurut saya untuk tujuan investing ya terutama saya hanya akan tertarik look for the buy kalau di bawah 80.000 dan yang untuk Ethereum di bawah 2.600. Oke, so I think that's it. Kita akan ketemu lagi nanti hari Rabu jam 8 malam. Oke, jam 8 malam sesi live session untuk midweek market update minggu ini. All the best for your trade. Trade with care. I'll see you Wednesday jam 8 malam. Bye-bye.